dalam diskusi kali ini saya mencoba bukan mempertanyakan ya, mengenang kembali masa-masa kecil kita saat kita dilahirkan. Padahal kita tidak pernah tahu sebenarnya kapan kita dilahirkan, karena selama ini kita tahu kita dilahirkan itu kata orang tua kita bahwa kita dilahirkan tanggal sekian hari ini. Kata akte kelahiran ya. Kata yang bikin akte. Atau kata orang tua kita lah. Iya. Jam sekian di rumah sakit atau di klinik kan seperti itu. Iya. Nah, begitu juga kita tidak pernah tahu kapan kita juga akan dimatikan. Karena kita ya belum mati ya. Nah, saat kita dimatikan itu kondisinya akan seperti apa ya kan? Tapi aneh nih Pak. Jadi kalau kita tanya ke semua orang jujur ya, kebanyakan orang takut mati. Iya. Tapi berbalik dengan kalau kita ditanya ya, kita juga tidak takut lahir ya. Artinya berbeda gitu. Iya. Nah, ini pertanyaannya gini Pak, kenapa kok orang merasa takut mati ya? Iya. Bukan takut lahir gitu. Karena ada juga orang yang mengatakan bahwa sebenarnya saya tidak ingin lahir ya, apalagi yang dalam kehidupannya merasa susah ya. Iya. Pengennya sih dilahirkan dalam keluarga yang kaya kan, seperti itu. Anak pejabat ya kan. Anak pejabat, anak atau raja, anak raja, anak sultan ya kan. Tapi kan kita nggak bisa milih ya kan. Jadi kembali pertanyaan tadi Pak, ya kenapa kok orang kalau ditanya jujur ya itu takut mati gitu, seperti apa? Iya, ini sebetulnya yang bertanya sama yang ditanya sama-sama takut. Iya. Tapi menarik ketika statement tadi, tidak ada orang takut lahir ya kan? Iya. Itu belum pernah ada. Nah, kalau takut mati ya boleh jadi hampir semua orang ya takut mati. Karena orang berjuang untuk hidup kan, nggak ada cerita orang berjuang untuk mati. Ya kan? Sehingga dia menghindarkan dirinya dari kematian. Sebisa mungkin menghindari dari kematian. Tapi nggak ada orang menghindari dari kelahiran. Ya tadi kalau sebelum bicara kematian kan kita mengenal kelahiran. Orang lahir untuk mati, lalu kemudian orang mati untuk lahir, tapi konteksnya untuk bangkitan. Episode pertama lah kelahiran. Ya memang kalau ditanya apakah kita tahu kapan kita lahir, ya lagi-lagi informasi kelahiran kita kan dari eksternal, dari orang tua kita ya, orang tua kita yang melahirkan kita mencatat. Tapi kan ada episode abad-abad terdahulu nggak ada catatan sipil kan, sehingga dia ada cerita waktu kamu lahir bulan lagi terang ya kan, pohon ini lagi tumbuh ya kan, tanda-tanda itu aja. Tapi persis bulan apa, tanggal apa, tahun apa juga orang-orang terdahulu nggak punya catatan fix. Berarti setiap orang lahir itu sebetulnya dirinya sendiri tidak tahu kapan dilahirkan. Ya, kalaupun dia tahu itu bersifat catatan eksternal ya kan. Bahkan kita nggak tahu siapa orang tua kita, tahunya setelah kita tumbuh dewasa bersama orang tua kita ya kan, maka kita tahu dia orang tua kita. Walaupun kemudian di kemudian hari ada kasus ternyata orang tuanya itu orang tua angkat ya kan, karena orang tuanya mungkin dulunya nggak punya anak, ngambil kita ya kan, sehingga menjadi orang tua kita. Maka dari proses kelahiran aja itu ada ilmu yang panjang kali lebar ya, yang kita tidak ketahui. Jadi praktis
kalau mau kita berani simpulkan, setiap kelahiran anak manusia dia lahir dalam ketidaktahuan apa-apa. Nah, justru ketidaktahuan apa-apa itulah yang membuat seseorang itu menjalani hidupnya untuk mencari tahu, ya kan? Sehingga pesan-pesan agama itu selalu muncul di situ. Kalau orang Jawa itu terkenal dengan istilah paraning dumadi, ya kan? Artinya mencari asal usul kamu lahir untuk apa, lalu setelah kamu hidup berguna atau enggak, lalu kemudian nanti kamu mati mau kemana, itu kan konsep-konsep ketuhanan, ya kan? Dan itu setiap ajaran bumi, ajaran agama ada. Nah, ketika kita tahunya kita lahir, tumbuh, bergerak terus sesuai dengan kehidupan kita, ya. Tentunya pergerakan ini menuju pergerakan yang ilahi, gerakan yang spiritual, yang tinggi, yang menaik, yang menuhan, yang spiritual, kan maunya begitu kan. Jauh dari segala mara bahaya, dari bencana, dari konflik-konflik yang sifatnya merusak, ya kan. Jadi trek ini trek yang sudah ada sejak dahulu kala. Ada orang-orang yang di jalan Tuhan, ada orang-orang di jalan setan, kan gitu. Lalu kemudian orang-orang yang di jalan Tuhan juga menemui kematian, orang-orang yang di jalan setan juga menemui kematian. Orang-orang yang di jalan Tuhan juga boleh jadi dia takut terhadap kematian, begitu juga orang-orang yang di jalan setan takut akan kematian. Nah, pertanyaan besarnya adalah ketika kita sama-sama takut mati, kan lebih enak takut matinya di jalan Tuhan ketimbang takut mati di jalan Donald Trump, kan? setan besar. Iya kan. Nah, sekarang kita kerucutkan orang yang takut mati di jalan Tuhan. Ketakutan kita kepada kematian itu pasti ada dasarnya. Apa? Karena dia tidak tahu atas sesuatu yang dia takutkan, kan gitu. Takut itu adalah suatu kondisi di mana kita tidak tahu akan apa yang kita takutkan. Kita takut gagal, berarti dia belum punya pengetahuan yang utuh, ya, atas apa yang dia takutkan. Kita takut lewat kuburan, sebetulnya dia dalam kondisi ketidaktahuan terhadap kondisi-kondisi kuburan, ya kan. Padahal kalau betul-betul dia lewat kuburan sendirian, nggak ada yang nyolek, Pak, ya kan, nggak ada yang nakutin. Tapi kenapa waham kita terbangun dengan hal-hal yang menakutkan? Nah, berarti waham yang terbangun, yang terinstal dalam benak kita adalah waham-waham yang sifatnya halusinasi, informasi yang eksternal, yang menempel dalam kehidupan kita sepanjang umur ini. Nah, itu kemudian terakumulasi menjadi apa yang disebut takut, termasuk kematian. Kan nggak ada orang yang habis mati balik lagi cerita, kan? Belum. Nah, berarti apa? Ketakutan kita terhadap kematian karena belum ada saksi orang yang hidup bisa hidup lagi. Sehingga kita tidak tahu apa yang terjadi di balik kematian. Itu yang berarti takut. Yeah. Jadi takut itu adalah karena kita tidak mengetahui sesuatu yang kita takutkan, termasuk kematian. Nah, tapi ada kasus orang-orang malah merindukan kematian. Ada istilah, saya harus menuju memburu syahid, ya kan? Seperti orang-orang yang hari ini sedang dikuburnya Ali Khamenei, ya kan? Orang-orang yang jihad melawan kebatilan, ya kan? Melawan kekufuran. Mereka menyongsong kematiannya, ya. Karena dia udah nggak takut mati, karena dia melihat ada benang merah yang dia bangun sejak awal bahwa mereka di jalan yang benar. Maka dia menyongsong
kematiannya, berarti dia udah nggak tahu kapan mati, karena dia pasti meyakini bahwa dia pasti termasuk orang-orang yang terpilih, ya kan, dalam golongan orang-orang kanan atau orang yang memahami tentang hikmah kematian. Nah, tapi dalam konteks sekitar, ya, rata-rata kita takut mati, ya, karena kita memang tidak punya atau belum punya kapasitas untuk menyongsong mahligai kematian. Kita ingin selalu menyongsong mahligai surgawi, ya kan? Tapi tidak pernah ada orang menyiapkan sungguh-sungguh mahligai surgawinya. Yang ada mahligai nerakawinya, bukan surgawi tapi nerakawi. Walaupun berkehendak di surgawi, karena persiapan untuk menciptakan mahligai surgawi itu yang dianggap kuno gitu, nggak tren gitu. Artinya apa? Ketika surgawi digambarkan hal yang bersifat lezat, yang bersifat indrawi, menyenangkan, syahwati, maka itu tidak dipercepat dalam kehidupan materi, sehingga keterlekatan kita kepada surgawi itu sudah kita hadirkan di dalam dunia ini. Di surgawi itu tempatnya bidadari berkumpul, cerita-cerita semacam itu di sini diciptakan. Singkat cerita tentang surgawi itu dimaterialkan. Akibatnya tumbuh, ya, informasi internal tadi melekat dalam diri, sehingga kita menjadikan orang-orang yang ikut menyuburkan surgawi dunia dalam pengertian kematerialan. Kemelekatan kita kepada surgawi dunia menguat, sehingga secara intuitif kita tidak ingin kehilangan dunia kita. Nah, akibatnya apa? Kita takut ini lepas kematerialan kita di dunia, kecintaan kepada dunia. Bayangkan Pak, kita sudah bangun prestasi dari muda, dari kecil, ya kan? Itu kan mengukir tuh, sehingga itu yang kita cintai, sehingga dalam diri kita muncul satu eksistensi, yaitu apa? Kebergantungan kita kepada prestasi yang kita pernah ukir, kebergantungan kita kepada upaya-upaya kita di dunia ini yang kita anggap sebagai sesuatu yang kita anggap paling baik, paling benar, ya. Tapi ternyata kalau ditarik, ternyata orientasinya masih materi, bergantung pada materi. Kalau anak saya sekolah sampai S3 semua itu kan karena saya. Karena saya dari muda cari uang nabung untuk membiayai kehidupan. Nah, kemerlekatan kita kepada materi ini yang memang itu baik, itu menjadi karakteristik, sehingga kita khawatir ini terlepas, sehingga ini menjadikan kita takut kepada kematian, karena kematian kan terpisahnya keterikatan kita pada materi. Sehingga konsepnya adalah ada satu dunia yang sebetulnya harus kita lalui, sebagaimana habis lahir kan mati, lalu kemudian dikuburkan, lalu kemudian dalam kuburan itu kita mengalami peristiwa barzakhi, ada peristiwa jabarut, malakut, ahadiyah dan seterusnya. Tapi maksudnya gini, dunia yang tidak bisa kita lewati ini, ada satu dunia yang kita episodenya itu kita abaikan, yaitu peristiwa kubur. Setiap hari kita bisa jadi melihat orang yang mati di kubur, ya, entah itu mungkin dari keluarga kita yang meninggal, kita hadir dalam acara-acara takziah, melihat dikuburkannya, dibumikannya. Tujuannya supaya menjadi hikmah, nasihat terbaik buat kita bahwa oh ya, nanti kita akan dikubur. Artinya kita melihat langsung, tidak ada yang diikutsertakan si mayit kecuali kain kafan. Itu pun sampai berapa bulan kain kafannya tetap di tempat, jasad terurai jadi tanah, tidak ada yang dibawa. Pelajarannya adalah berarti setiap manusia
setiap diri kita semestinya sudah sejak dini, sejak detik ini melakukan penguburan kepada diri sendiri. Kita kuburkan kemelekatan kita terhadap materi. Itu kita kuburkan. Kecintaan kita kepada dunia lah gampangnya kita kuburkan. Sehingga kita harus mampu melewati alam kubur kita, yaitu menguburkan kemelekatan kita kepada dunia. Sehingga kalau semua sudah kita kuburkan, artinya rasa kepemilikan kita kepada sesuatu kita kuburkan. Yang sisa apa kira-kira? Nggak ada kehidupan. Maka disitulah dia sudah di alam barzahi. Artinya dia sudah kasaf, sudah melihat. Yang dilihat apa? Bukan materi lagi, bukan kecintaan kepada materi lagi, tapi sesuatu yang bersifat eksistensial. Diri yang buta, tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, sebagaimana dia lahir, tidak tahu apa-apa, tidak buta apa-apa. Nah, maka titik itu kita kembali kepada asal usul. Awalnya fana, kembali fana, tapi dalam kesadaran gitu, kesadaran proses ini. Jadi kuburan itu harus kita siapkan setiap hari. Ini punya saya, kuburin. Ya kan? Kalau agama mengajarkan sedekahin gitu kan. Sebetulnya itu untuk apa? Latihan. Kita untuk melepas keterikatan. Nah, kalau ini menjadi unsur-unsur wajib baginya, wajib bagi dirinya, mewajibkan atas dirinya menguburkan itu, maka baginya tidak lagi dunia, yang ada alam-alam kasaf, alam-alam barzah. Teorinya seperti itu, prakteknya sulitnya mencampur, sulitnya luar biasa. Tapi minimal cara kita melihat sudah berbeda angle-nya. Kita punya mode penglihatan yang sifatnya pribadi, individu banget. Sehingga ketika kita menerima apapun bukan orientasi pahala atau surga, tapi betul-betul ini bukan eksistensi kita. Ketika kita memiliki sesuatu lalu kita cintai, itu bukan kita banget. Orang sejak lahir kita memang nggak, bayangkan lahir aja kita nggak tahu. Lalu tiba-tiba sekarang kita sok tahu, ini punya saya, ini kursi saya, ini jabatan saya. Dibiayai sampai miliaran untuk menjadi calon legislatif, walaupun kan milik saya banget. Begitu nggak jadi, tengah bulan, ya kan? Jadi gila ya, stres. Mendingan gila di jalan Tuhan, dalam pengertian lepaslah keterikatan kita kepada dunia, kuburkan. Sehingga harapannya kita tidak lagi takut mati, malah sebaliknya menyongsong kematian. Karena sejatinya dia sudah berada dalam alam-alam kehidupan. Dia sudah menyembelih dombanya, ya, dengan yahyanya, dengan kehidupan sejatinya. Gitu. Jadi itulah sebetulnya mungkin ya proses substansi kita menuju Tuhan, sehingga kita didapati diri yang bukan siapa-siapa, ya, diri yang memang bukan diri-diri yang rangkapan, diri yang asli sebagaimana aslinya kita lahir, ketiadaan apa-apa, ya kan. Bahkan kita nggak pernah mengklaim bahwa saya lahir tanggal sekian, ya kan. Sehingga nggak usah pusing-pusing dirayain ulang tahun. Orang saya juga nggak tahu lahirnya. Itu kan kata catatan sipil, ya, atau akte kelahiran. Tapi hari ini kan jadi Tuhan. Setiap tanggal sekian saya harus ulang tahun. Orang tua saya harus ngasih hadiah, teman-teman saya harus ngucapin. Kalau enggak saya bisa mutung, ya kan. Nah, jadi ini sudah menjadi Tuhan sekunder yang itu menjadi primer dalam diri kita. Itulah nyala-nyala api yang membakar kita, Pak. Jadi
singkat cerita, kita takut mati karena kita tidak pernah menguburkan diri kita.